besar, banyak yang akan keluar. Dan makanya itu harus dihidupkan. As-Syafi'i menjelaskan itu wajib. Ya, benar. Selesai dia sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, barulah Pak Imam berdoa. Dulu pernah saya di sini, Pak Adam ada kawan, ada yang meninggal di sini. Ya kebetulan bukan Pak Adam imamnya, bukan saya, bukan imam di sini, imam pendatang lah. Diumumkan dia bahwa siap sholat itu menjelang siap asar, siap sholat ini tidak ada doa, karena doa menyiksa si mayat. Saya belum pernah ketemu hadis itu menyiksa si mayat doa. Yang ketemu menolong si mayat. Nah, menolong si mayat bukan menyiksa si mayat. Allahumma ghafir lahu, maksudnya ampuni dia ini yang meninggal ini. Barahamku, sayangi dia sampai habis. Nah, doa kita seperti biasa, silakan. Sudah sampai selesai baru diangkat ke kubur. Ya, sampai di kubur. Sebenarnya orang yang menggali kubur itu bahwa ada hal. Nah, nanti mungkin ini disampaikan kepada orang menggali kubur, kawan-kawannya. Ada gumpalan tanah. Gumpalan tanah ini kan gunanya menghalang si mayat supaya jangan tumbang. Kalau mayat itu kan diginikan kan. Ini kan dia. Sini dia. 1, 2, 3. Kalau nak buat tambah silakan. Tapi menggumpal tanah itu ada doanya. Ada doanya. Apa doa yang pertama? 1 gumpal tanah. Minha khalaqnakum. 1. Yang kedua, fiha nu'idukum. 2. Yang ketiga, minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, tambah, silakan ditambah. Nanti diganjalkan kepada mayat yang sudah, dan sudah itu ini dijaga betul. Dibukalah muka pipinya ini ke tanah. Kalau memang dia peti, kadang-kadang dibuat juga tanah di peti itu. Ada yang dibuat, ada yang tidak, kondisi alam. Saya pengalaman dengan karena sana semuanya pakai peti. Kalau ada pakai peti, dia berair. Pakai yang lahat dengan Arab. Sudah masukkan ke kubur itu pas musim hujan. Nah, itu tidak terapung peti itu. Maka peti itu tidak boleh buat padat. Harus ada celah-celah. 1 peti dengan satu lembar papan dengan lembar yang celah supaya masuk air bisa ditimbun cepat. Kondisi tanah. Maka kita baca itu baru nanti mayat masuk ke liang. Jadi itu nanti min khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah diletakkan ya kakinya dulu ya. Setelah itu sudah bagus letaknya, dibuka tali-talinya. Bukan dikumpulkan, dibuka tali-talinya itu, dan ini harus diawasi, jangan ada yang nakal.
Kalau di Pekanbaru ini aman-aman saja. Tapi kalau di kampung-kampung banyak juga kurang ajarnya. Kenapa? Diambilnya dari kapan itu? Saya tahu sebenarnya itu jahat. Nah, jangan dibolehkan. Dan makanya tali-tali itu kapan itu kalau perlu masuk ke situ saja. Ya, buka saja selesai, bukan dikumpulkan. Kan beda ya? Kalau buka dibuka, kalau tidak dibuka tarik dia, nah ini dibuka. Nah, kalau dibuka ini, ya ini dibuka. Nah, iya. Ini, kalau ini, mana? Di sini dia kan, ada. Itu saja tapi tidak dibuka semua. Nah, baru tali ini dibuka dan tidak dikumpul di sini, tidak dibuka ini juga. Buka saja, ada. Buka itu aja. Udah gitu aja. Tidak usah dikumpul. Pada wajah. Ya wajah kan wajah ini. Wajah juga. Ada. Ini buka aja. Tidak. Wajah. Ini enggak. Tidak ada. Kalau Imam sudah katakan tadi naik. Nah ini tutupnya. Nah, terbalik ini. oh. Cuma ininya ini Pak. Begini dia. Terbalik tadi tengkurap Pak. Iya. Gini dia kan. Gini ya, dia. tapi tutup kepala tutup. Gitu. Ya. Ya. Ditarik saja tapi jangan dikumpulkan. Iya. Dan kalau ada minta jangan kasih. Ya Pak. Bapak tahu banyak. Tahu aja kan tadi itu. Untuk pelaris sih. Anggap aja tahu. Untuk pelaris. Tahu sedikit Pak. Hah? Bocoran sedikit. Ya, jadi jangan. Sudah itu kalau di kampung banyak ramai orang Pak. Kadang-kadang tanah yang di bawah itu diambil Pak pulang. Tidak usah lah. Gosip sesuatu yang tak baik. Nah, itulah makanya setelah itu ditimbun dan selesai pelan-pelan seperti biasa. Ya, setelah itu baru kita laksanakan berdoa di atas kubur. Untuk doa ini ada yang melakukan baca talqin. Kalau orang Melayu dan juga orang di Sumatera Utara umumnya baca talqin. Ya, kalau Pekanbaru ini apa satu dua yang ada. Kadang baca, kadang-kadang tidak. Kalau daerah Sumatera Utara umumnya baca talqin di atas kubur setelah selesai dimakamkan, berdoa, sudah berdoa pulang. Ya, bagaimana kan kebiasaan kita lakukan yang tidak menyalahi aturan. Ya, ada dulu biasanya ada makan, tapi makan ini yang disediakan oleh warga, bukan disediakan oleh yang kena musibah. Kalau bisa makanan-makanan yang dimakan sudah pulang dari kubur itu adalah yang dimasak warga. Kalau bisa jangan dibebankan kepada ahli musibah. Kalau bisa, ya, karena dia ada sempat diberikan masak itu. Apalagi disebutkan dengan suaminya meninggal, istrinya meninggal, dan terpikir situ dia. Nah, inilah yang kita lakukan dalam pelaksanaan
kifayah. Terakhir intinya saya bilang, yang pertama berani. Dulu, Buku berani tak? Hah? Berani ibu. Buku berani? Ibu paling berani pak. Hah? Laki-laki yang sama. Laki-laki? Ya enggak. Tidak paling berani dapat datang. Ya. Kalau laki-laki berani dapat datang. Berani. Sudah tunggu-tunggu mana. Sudahlah. Ingat saja kita dapat pahala. Satu cara kita bagaimana menghapuskan dosa kita. Ya. Dan saya katakan tadi biasanya orang yang mandikan mayat itu tidak ada detiknya. Dan memandikan mayat itu setan ikut minum air pemandian itu. Nah, ikut ya. Ya. Bagaimana menampakkannya? Mulai lagi caranya. Nah, dari atas sekarang loh. Nah, tapi jelas dia ikut minum air yang dimandikan mayat itu setan paling suka. Itulah kepada kita berjaga-jaga ya supaya siap kita yang mandikan orang pulang ke rumah mandi. Ya, sunat hukumnya orang mandikan mayat dan dia mandi. Ya, tuh. Nah, ya barangkali kalau ada pertanyaan, lagi? Silakan. Iya. Saya kalau untuk keluarga orang yang saya belum mampu Pak. Tapi kalau keluarga saya sendiri kok sanggup, kok bisa. Oh gitu ya. Maksudnya itu masih takut sebenarnya. Belum bisa menjaga ini nanti terbuka airnya, tersebar, cerita ke semua orang lain. Belum bisa. Tapi kalau keluarga sendiri kita sendiri bagaimanapun kita sanggup. Tapi belum bisa Untuk orang lain. Biasa itu. Nah, yang kedua Pak, kalau cerita kalau kita mampu belum sakit, jangan dilakukan. Nanti pertama dosa, bukan pahala yang terpakai. Kan? Kalau tambah dosa katanya. Ya pertama dosa kita kan nanti terbuka aib. Wah iya betul. Ada anak-anak, ada darah yang belum bisa menjaga. Ya. Karena belum mantap kan. Ya. Nanti lebih pada Iya. Ya. Sama dengan gini Pak, kalau kita di nyamuk, kata orang tua saya bukan, kamu apakan nyamuk tuh? Tidak, saya nggak ada bunuh. Kata orang tua saya jangan dibunuh. Udah berdarah, udah sakit, udah diapakan, tembus saja. Sampai sana ada mati gitu. Oh iya, hebat tembusnya ya. Maksudnya itu Pak kan, ibaratnya kita dizolimin orang, disakiti orang, jangan dibalas. Iya. Ibarat kita dikirim nyamuk Pak. Iya. Akan mati sendiri. Iya. Hati-hati ya. Hembusan ini luar biasa. Yang lain lagi Pak. Nah, Karena semuanya katanya banyak. Kalau kita tidak kuat, tidak apa-apa. Kadang-kadang yang ada rasa hukumannya, ada rasa bersedihnya. Kalau misalnya menolakkan, tidak apa-apa lah. Tapi kalau memberikan, belum apa. oh belum ya. Jadi gini aja Bu. Ya, betul. Ya.